Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas 5 saat. Semoga pada hari ini kita semua diberi kesehatan ya. Students, seperti yang kita tahu bahwa saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, sehingga kita tidak dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka, dan kita hanya melakukan pembelajaran secara virtual. Namun walaupun demikian, jangan sampai pandemi ini melunturkan semangat belajar kalian. Kalian harus tetap semangat belajar dalam kondisi apapun sehingga kalian dapat meraih cita-cita kalian ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran hari ini. Pertama-tama, buka buku kalian pada halaman 100, buku 5F. Di situ terdapat teks eksplanasi berjudul Batik Cetak dan Keunikannya. Coba kalian baca dan pahami, lalu temukan informasi penting apa saja yang ada di dalam teks tersebut, dan garis bawahilah informasi penting tersebut. Setelah kalian membaca dan mempelajari teks tersebut, kita akan mempelajari tentang benda-benda di lingkungan sekitar kita yang menggunakan konsep perpindahan kalor. Seperti yang kalian tahu bahwa membatik itu menggunakan lilin malam yang dipanaskan dan juga canting untuk menggambar. Nah, perhatikan bukumu pada halaman 101. Canting merupakan benda yang menggunakan konsep perpindahan kalor. Ini adalah gambar canting dan bagian-bagiannya. Bagian yang pertama ada nyamplung, di situ digunakan untuk menahan atau menampung lilin yang telah dipanaskan. Lalu cucuk berfungsi untuk mengalirkan lilin dari nyamplung ke kain. Cucuk dan nyamplung ini terbuat dari lempengan seng, sehingga dapat menghantarkan panas dengan baik. Lalu pada bagian gagang terbuat dari kayu, sehingga ketika kita mengambil lilin yang telah dipanaskan, tangan kita tidak akan terasa panas yang tersalur dari cucuk dan nyamplung. Nah, berikut adalah cuplikan video cara membuat batik. Demikian tadi adalah contoh benda yang menggunakan konsep perpindahan panas. Nah, coba kamu cari benda-benda apa saja yang menggunakan konsep perpindahan panas yang ada di sekitar kalian. Tuliskan 5 benda dan tuliskan di buku tugas kalian ya. Jangan lupa beri tanggal. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang membuat gambar cerita. Seperti yang kita tahu pada pelajaran sebelumnya, apa saja fungsi dari gambar cerita? Salah satunya adalah agar menarik perhatian pembaca dan memperjelas peristiwa-peristiwa yang ada di dalam gambar cerita. Dalam membuat gambar cerita, di sini terdapat 2 teknik, yaitu teknik basah dan teknik kering. Apa itu teknik basah dan apa itu teknik kering? Pertama, teknik basah itu adalah teknik menggambar ilustrasi atau gambar cerita yang medianya memerlukan minyak atau air sebagai pelarut untuk mengencerkan alat warna. Sedangkan untuk teknik kering adalah teknik untuk menggambar ilustrasi tanpa memerlukan minyak atau air sebagai pelarut untuk mengencerkan alat warna.
Alat-alat pada teknik basah yang pertama ada cat air dan kuas. Cat air ini dilarutkan dengan menggunakan air. Yang kedua, terdapat cat minyak. Nah, cat minyak ini dilarutkan dengan menggunakan minyak. Lalu terdapat cat poster dan media kanvas, tetapi untuk cat air bisa juga menggunakan media kertas. Dan ada cat akrilik. Untuk cat akrilik sendiri hampir sama dengan cat air, namun warnanya lebih pekat dan dapat digunakan di berbagai media, seperti kanvas, kertas, kain, dan lain-lain. Berikut adalah contoh dari beberapa gambar teknik basah. Yang pertama, menggunakan cat air. Jika menggunakan cat air, maka warna akan terkesan lebih transparan seperti contoh tersebut. Lalu selanjutnya, gambar yang menggunakan cat minyak biasanya akan bertekstur tebal dan biasanya akan lebih mengkilat. Itu tadi adalah beberapa contoh dari gambar teknik basah. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang alat-alat apa saja yang digunakan pada teknik kering. Alat yang digunakan yang pertama ada pensil, lalu ada krayon, yang ketiga ada pensil warna, spidol, ada juga yang menggunakan ballpoint, lalu ada kapur, dan ada juga penghapus. Berikut adalah contoh-contoh gambar dari teknik kering. Yang pertama, gambar ini menggunakan spidol dan krayon untuk pewarnaan sehingga memberi kesan terlihat lebih tebal dan bertekstur. Yang kedua, yaitu menggunakan pewarnaan pensil dan pensil warna sehingga gambar terkesan lebih natural. Itu tadi adalah contoh gambar-gambar dari teknik kering. Nah, untuk tugas selanjutnya, coba kalian buat gambar ilustrasi ataupun lukisan maupun gambar cerita dengan menggunakan teknik basah maupun teknik kering seperti pada contoh tadi. Kalian bebas memilih tema apa saja yang akan kalian gambar. Boleh menggambar pemandangan, boleh menggambar buah, ataupun yang lainnya. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat mempelajarinya dengan baik. Dan jangan lupa untuk mencatat informasi penting yang ada di dalam video ini. Dan kerjakan tugas-tugas yang telah Miss Hening jelaskan tadi ya. Akhir pertemuan, Miss Hening ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.